Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di mana saja Bapak Ibu berada. Saya menyapa sahabat Galilea yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, yang ada di Asia, ya, yang ada di Australia, ya, yang ada di Timur Leste, juga yang ada di Australia, di Kuala Lumpur, yang setia mengikuti sahabat Galilea di Hong Kong, ya, dan juga tentunya di seluruh Indonesia. Apa kabar hari ini? Saya berharap, saya berdoa seluruh sahabat Galilea dalam keadaan yang baik-baik saja dan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Kalau hari ini kita ada, itu semua karena Tuhan. Dan karena itu mari kita memulai hari ini bersama Tuhan. Amin. Tuhan baik, telah menjaga, menyertai, memberkati peristirahatan tidur kita di sepanjang malam. Dia bukan saja menjaga kita, tapi dia merancangkan berkat yang kita butuhkan hari ini. Dia sediakan kebutuhan kita hari ini karena dia tahu apa yang kita butuhkan hari ini. Maka dia sudah menyediakan waktu kita tidur. Tinggal hari ini kita bagaimana kita meraih. Kalau kita memulai hari ini bersama Tuhan, maka saya percaya semua rancangan Tuhan itu kita bisa raih hari ini. Dan ingat, rancangan Tuhan itu adalah rancangan kemenangan, keberhasilan, kesuksesan. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu, Allah yang Rahman dan Rahim, yang telah membawa kami di sepanjang malam sampai kami tiba di hari ini. Dan karena itu Engkau juga menyediakan segala kebutuhan kami di hari ini. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang jangan merendahkan kasih karunia Tuhan. Kalau kita lihat tokoh dalam Perjanjian Lama, ada sosok pribadi yang boleh dikatakan merendahkan kasih karunia Tuhan. Nah, siapa dia? Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 25, Esau dan Yakub. Nah, kita sudah tahu kan? Ya, bagaimana Esau yang menganggap enteng ya hak kesulungannya, dan kemudian dia menjual kesulungan dengan apa? Secangkir kacang merah, ya. Nah, mari kita baca satu ayat aja, ini cukup panjang saudara ya. Tapi satu ayat saja di ayat 33 yang menjadi sorotan kita. Kata Yakub ya di ayat 33. Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu padaku." Maka bersumpahlah ia, maksudnya Esau, kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yakub. Nah, memang sosok pribadi Yakub ya bisa dikatakan sebagai tokoh yang cukup fenomenal dalam Alkitab. Ia memiliki sifat-sifat yang tidak jauh berbeda dengan mungkin dengan kita, saudara. Ya, arti dari nama Yakub sendiri adalah penipu. Ya, saudara ya. Sifat manusia kan suka menipu. Ya. Suka berbohong. Ya, suka menipu, ya. Menipu diri sendiri, menipu Tuhan, ya. Menipu orang lain, ya, saudara. Ya, tidak hanya namanya, tapi perbuatannya juga mencerminkan bahwa ia suka menipu. Itulah Yakub.
Orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dengan caranya yang licik, Yakub menipu Esau, saudaranya sendiri, agar ia mau menjual hak kesulungannya dengan ditukar semangkuk kacang merah. Selain itu, Yakub juga menipu Ishak ayahnya. Sehingga Ishak pun terpedaya begitu ya. Dan kemudian memberkati Yakub dengan berkat kesulungan. Itu kalau saudara baca di dalam pasal 27 Kejadian ya. Saudara baca mulai dari ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Ya, saudara ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana Yakub ini menipu Ishak ayahnya sehingga Ishak pun terpedaya dan kemudian memberkati dia dengan berkat kesulungan. Sehingga Yakub pun menjadi orang yang sangat terberkati. Menurut penilaian kita sebagai manusia, hal ini terasa aneh. Mengapa orang yang sedemikian licik dan suka menipu justru sepertinya diberkati oleh Tuhan. Jadi sepertinya, sekali lagi saya tekankan, sepertinya diberkati oleh Tuhan. Nah, bagaimana bisa Tuhan memberkati orang yang suka menipu? Jangan saudara teladani hal ini ya. Nah, saudara, adalah mustahil bagi kita menyelami jalan dan pikiran Tuhan. Betul? Iya. Ini mustahil bagi kita untuk mengerti, menyelami pikiran, ya, jalan dan pikiran Tuhan. Seperti tertulis dalam Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-9. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, saudara perhatikan tadi di Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi mustahil bagi kita bisa menyelami jalan dan pikiran Tuhan. Nah, mungkin kita bertanya, ya, mengapa bisa seorang penipu seperti Yakub sepertinya diberkati? Ya. Nah, kita jangan hanya melihat satu sisi, tapi mari juga kita lihat dari sisi Esau. Ya. Dalam hal ini Esau pun telah melakukan keteledoran dalam hal menjaga hak kesulungannya. Ia memandang rendah hak kesulungan sehingga dengan gampangnya menukarkan itu dengan sepiring makanan, yaitu semangkuk kacang merah. Jadi karena alasan perut. Nah, hati-hati saudara. Ya. Karena alasan perut, saudara jadi murtad. Karena alasan perut, saudara tinggalkan Yesus. Ya, tapi ada lagi yang lebih berbahaya. Ya. Alasan di bawah perut. Nah, nggak usah dilanjutkan ya. Nah, saudara, jadi dari sisi Esau, kita lihat bahwa Esau ini teledor. Ya kan? Dia tidak tidak bangga dengan kesulungannya. Dia tidak pertahankan. Dia menganggap remeh hak kesulungan itu. Sehingga dia dengan mudah menjual hak kesulungan itu dengan apa? Secangkir atau semangkuk kacang merah. Ya kan? Nah,
Saudara, kalau kita baca di dalam Ibrani, Alkitab sudah menegaskan, Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nah, saudara, lihat bagaimana kehidupan Esau juga yang teledor, ya, juga menganggap rendah hak kesulungan, ya. Dikatakan di sini, ya, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Sebaliknya, Yakub sangat menghargai berkat dan hak kesulungan, sehingga berbagai upaya ia lakukan untuk mendapatkannya. Itulah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari semua peristiwa tadi, sehingga hak kesulungan itu pun jatuh ke tangan Yakub. Itu adalah konsekuensi ketidaktaatan Esau kepada Tuhan. Karena itu, saudaraku, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan sampai kita memandang rendah kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Apalagi sampai menukarnya dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Karena alasan perut atau alasan di bawah perut. Atau mungkin jabatan, harta, pangkat, kedudukan. Itu semua bermuara di perut. Ya, tetapi kalau menikah itu bermuara di bawah perut. Nah, pada saat Yakub harus menuai apa yang ia tabur. Ya kan? Kita tahu bahwa apa yang terjadi dengan Yakub. Dia harus menuai apa yang dia tabur. Kalau dia tabur, ya, yaitu ya tipu, maka dia juga akan mengalami, ya, hal yang tidak baik dalam hidupnya. Dikejar-kejar kan, dikejar oleh murka Esau. Nah, saudaraku yang kekasih, karena itu mari kita hidup benar. Jangan kita ikuti baik Yakub maupun Esau. Karena telah menipu, akhirnya Yakub juga sering ditipu oleh Laban. Ya, Yakub dan Esau harus menanggung konsekuensi dari apa yang mereka tabur. Mari kita hidup benar sesuai dengan status kita sebagai orang benar, karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Di Roma pasal 3 ayat 24, kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tuhan itu adil, saudara, dan tidak dapat dipermainkan. Karena itu janganlah main-main dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya, yaitu dosa. Mari kita memandang dengan penghargaan kasih karunia Tuhan. Ya, jangan memandang rendah apa yang Yesus sudah lakukan 2021 tahun yang lalu. Amin, saudara. Nah, jangan kasih karunia yang sudah kita terima itu kita lepaskan demi alasan perut atau alasan di bawah perut. Sekali lagi saya tegaskan, jangan memandang, ya, atau merendahkan kasih karunia Tuhan, atau memandang dengan rendah, yaitu bahasanya, ya. Jangan memandang dengan rendah kasih karunia Tuhan. Mari kita berikan penghargaan, bahkan ini akan menjadi
sesuatu yang terus kita banggakan, kita pegang, ya, sehingga kita tidak hidup sembarangan. Amin. Kiranya hari ini menjadi berkat bagi kita. Jangan merendahkan kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara, kalau saudara diberkati dengan firman Tuhan yang setiap pagi disampaikan melalui Sahabat Galilea ini, saudara share kepada teman-teman yang lain yang belum subscribe, silakan di subscribe, ya. Saudara share, saudara like, ya. Jangan dislike, ya. Ada orang saya lihat terus begini, ya. Hidupnya begini juga, saudara, ya. Ya, mari kita kasih like, kita komen ya, hal-hal yang positif, ya. Dan saudara, saya percaya melalui Sahabat Galilea ini saudara diberkati Tuhan. Amin. Saya ingatkan kembali, jangan seperti Esau yang memandang rendah kasih karunia Tuhan, tapi juga jangan seperti Yakub yang suka menipu. Ya. Karena keduanya akan mengalami konsekuensi. Ya kan? Mari kita hidup sesuai dengan Injil Tuhan. Kita menjadi garam, kita menjadi terang, kita menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami belajar dari dua pribadi, yaitu Yakub dan Esau. Yakub yang sifatnya suka menipu sesuai dengan namanya, tapi juga Esau yang teledor dan tidak taat, memandang rendah hak kesulungannya, sehingga dia harus mengalami hal yang tidak baik. Dia hanya mendapatkan berkat yang sisa setelah Yakub menerima berkat dari Ishak. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar sehingga hari ini kami boleh berjalan dan terus menghargai kasih karunia-Mu atas kami semua. Kami tidak memandang rendah pengorbanan-Mu. Kami menghargai itu karena dengan begitu kami boleh memperoleh keselamatan hidup kekal dan kami memiliki hubungan yang baik dengan Allah Bapa. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network. Diberkati apa yang mereka kerjakan hari ini. Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami